Pemirsa, hebohnya skandal cinta Krisdayanti dengan Tohpati yang dilansir sejumlah media cukup mengguncang diva musik Indonesia itu. Padahal ini bukan untuk pertama kalinya isu perselingkuhan menerpa rumah tangganya dengan penyanyi dan juga musisi Anang Hermansyah. Tapi isu kedekatannya dengan gitaris Tohpati kali ini mampu membuat Krisdayanti berubah drastis. Yanti seperti kehilangan keramahan dan keterbukaannya kepada wartawan yang dulu selalu menjadi miliknya. Kesan ini terlihat saat wartawan Maret lalu, Laura dan keluarga besar Azari termasuk Ibunda Ibra pernah datang ke tahanan Polda Metro Jaya. Kabarnya kedatangan mereka itu untuk melaksanakan pernikahan Laura dan Ibra. Nggak benar itu. Lalu bagaimana dengan berita kehamilan Laura? Saya sampai detik ini belum menikah dan saya tidak ada, dalam arti saya tidak pregnant sekarang gitu. Terlihatlah orang hamil atau enggak ya kan, pastikan mungkin dari postur tubuhnya dia yang berubah atau apa ya kan, semuanya terlihat gitu. Day by the day itu kelihatan gitu ya kan. Nanti lihat aja sebulan atau setengah bulan lagi ya kan, orang kan bisa melihat itu. Pemirsa, saat ini memang sulit untuk menemui Ibra Azari di tahanan Polda Metro Jaya. Dan untuk mendapat kepastian tentang isu pernikahan ini, Cek dan Dicek mencoba mewawancarai pengacaranya Hairil Anwar SH. Masalah Ibra ini, dan Ibra ini kan dalam masa tahanan penyidik polisi. Jadi kemungkinannya saya kira tidak mungkin lah ada pernikahan antara Ibra dan Laura. Karena khusus kasus Ibra ini kan kasus yang atensi. Jadi artinya yang besuk pun nggak sembarangan orang bisa masuk. Kecuali keluarga dekat. Ya keluarga dekat kan. Dan ya karena mungkin karena Laura karena dia tunangannya tapi belum kawin. Setelah Makassar, kini giliran Anda di kota Semarang. Cek dan Dicek akan menemui pemirsa Cek dan Dicek Sabtu 26 April mendatang dalam rangkaian acara Roadshow RCTI OK 2003. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan Cek dan Dicek yang disiarkan secara langsung dari Stadion Trilomba Juang Semarang Sabtu 26 April mendatang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tunggu kehadiran saya di kota Anda. Pemirsa, sepertinya pemilu tahun depan cukup seru. Pasalnya di antara beberapa nama calon presiden itu terselip nama-nama para seniman, salah satunya adalah Rhoma Irama. Bagaimanakah reaksi pedangdut senior itu tentang namanya yang dipilih sebagai salah satu calon presiden dalam pemilu mendatang? Pemilihan umum tahun depan sepertinya akan menjadi seru. Karena inilah untuk pertama kalinya para seniman dinominasikan sebagai calon presiden. Di antara nama Iwan Fals, Setiawan Jodi, MH Ainun Najib, dan WS Rendra, terdapat juga nama Haji Oma Irama. Raja Dangdut yang belakangan juga aktif dalam acara-acara bertema religius ini, ternyata termasuk salah seorang seniman yang dinilai layak untuk jadi calon presiden di masa mendatang. Nah, bagaimanakah pedangdut senior ini menanggapi terpilihnya dirinya sebagai salah seorang kandidat calon presiden dari bidang seni? Itu jabatan itu buat saya musibah, bukan rahmat. Seandainya ada orang di dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini ya, terpilih sebagai presiden, maka dia terkena musibah azimah, musibah yang besar, bukan rahmat yang besar ya. Karena bangsa ini dalam kondisi yang compang-camping murat marit seperti sekarang ini ya. Saya sudah punya kerajaan sendiri yang saya pimpin sejak lama gitu ya. Dan saya akan tetap memimpin kerajaan ini sebagai raja. Selama ini belum ada satupun seorang seniman yang memberanikan diri mencalonkan diri menjadi presiden. Baru pada pemilihan umum tahun-tahun depan banyak profesi termasuk seniman mencalonkan diri sebagai presiden. Kira-kira hal apa yang menjadi jaminan kiranya seorang seniman terpilih menjadi presiden? Memang beberapa presiden dunia seniman ya. Misalnya di Amerika siapa itu? Ronald Reagan. Dia film star, bintang film. Bill Clinton juga musisi. Kemudian di mana? Di Manila. Estrada siapa? Ya. Joseph Estrada juga bintang film ya. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang baru gitu kan. Nah, jadi itulah sejauh memang dia
diinginkan oleh rakyat gitu kan. Menurut Roma Irama, apakah seorang seniman layak menjadi presiden di Indonesia? Sementara itu kondisi negara Indonesia masih dilanda persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, dan soal disintegrasi negara. Yang penting di sini bahwa memang dia menurut pandangan rakyat layak memimpin bangsa. Sebetulnya saya merasa risih diwawancarai sebagai presiden, sangat-sangat risih ya, karena saya tidak dalam kapasitas itu gitu ya. Gue ini kan raja, ya, jadi tinggian raja dong presiden. Kalau gue jadi presiden turun pangkat dong. Kalau tidak terobsesi menjadi presiden, lalu siapa kira-kira presiden pilihan Roma Irama untuk pemilu tahun depan? Ya nanti pada saatnya saya akan tentukan. Tidak ada yang tidak layak diberitakan dari seorang selebriti. Dan banyak yang perlu Anda ketahui tentang kehidupan seorang selebriti, termasuk berita terhangat tentang mereka yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Cek dan Dicek melansir berita-berita itu dalam segmen Snapshot berikut ini. Pemirsa, hebohnya skandal cinta Krisdayanti dengan Tohpati yang dilansir sejumlah media cukup mengguncang diva musik Indonesia itu. Padahal ini bukan untuk pertama kalinya isu perselingkuhan menerpa rumah tangganya dengan penyanyi dan juga musisi Anang Hermansyah. Tapi isu kedekatannya dengan gitaris Tohpati kali ini mampu membuat Krisdayanti berubah drastis. Yanti seperti kehilangan keramahan dan keterbukaannya kepada wartawan yang dulu selalu menjadi miliknya. Kesan ini terlihat saat wartawan menemuinya seusai duetnya bersama Tohpati dalam KD Show 7 April lalu di Teater Tanah Air Taman Mini Indonesia Indah. Dengan pengawalan yang ketat dari Anang dan keluarganya serta beberapa bodyguard, Yanti menunjukkan aksi tutup mulut kepada wartawan. Yanti tidak mau menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Bahkan Yanti membalas kejaran wartawan itu dengan tatapan dingin. Tidak berbeda dengan peristiwa di Teater Tanah Air Taman Mini itu, Yanti juga menunjukkan sikap yang sama ketika ditemui di studio Darwis Triadi, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Ketika itu Krisdayanti sedang melakukan pemotretan dengan fotografer Darwis Triadi. Usai melakukan pemotretan, Yanti menolak melakukan wawancara. Ia hanya mengucapkan kata terima kasih kepada wartawan Cek dan Dicek yang mengejarnya. Setelah itu Yanti langsung masuk ke dalam mobil mewahnya yang dikendarai langsung oleh suaminya Anang Hermansyah. Memang sejak heboh berita kedekatan Krisdayanti dengan Tohpati, Anang Hermansyah terkesan memprotek Yanti untuk berhubungan dengan wartawan. Kabarnya Anang melarang Yanti untuk memberikan statement kepada mass media tanpa seizin dirinya. Tapi haruskah Yanti kehilangan keramahan dan keterbukaan yang selama ini menjadi ciri khasnya? Seharusnya Anang tidak bersikap se-ekstrim itu. Karena bagaimanapun Yanti adalah seorang artis yang menjadi milik masyarakat. Sehingga Anang tidak perlu menciptakan Yanti menjadi miskomen seperti Desi Ratnasari. Bukankah gosip panas adalah hal yang biasa bagi artis besar sekelas Krisdayanti? Berita heboh lain tentang artis Nia Zulkarnain dan Aris Sihasale atau Ale. Tentu masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Nia Zulkarnain menangisi kepergian suaminya Alex Siahaan yang meninggal dunia saat latihan rally di Sentul, Jawa Barat 25 Mei 2002 lalu. Banyak masyarakat yang terharu karena ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Nia karena kepergian suaminya yang tragis. Terlebih ketika pada bulan Ramadan lalu Nia mengikuti perjalanan umroh bersama artis lain dan mengatakan kalau perjalanan ke Tanah Suci itu bertujuan mengumrohkan suaminya Alex yang telah menjadi seorang mualaf sejak menikah dengan Nia. Sikap Nia itu sangat menyita simpati publik. Jika mengingat semua itu tentu saja sulit untuk mempercayai kalau kini Nia Zulkarnain diberitakan telah menikah diam-diam dengan Aris Sihasale, artis yang pernah menjadi pacarnya sebelum dia menikah dengan Alex. Apalagi diketahui kalau belakangan Nia menunjukkan tingkat religiusnya yang semakin membaik. Selain tampil dengan busana muslim, dalam kata-kata pun Nia juga sering berpedoman kepada ajaran agama. Rasanya memang sulit untuk mempercayai kalau akhirnya Nia berlabuh di pelukan Ale yang diketahui berbeda agama. Kepada beberapa media, Nia dan Ale memang membantah tentang isu pernikahannya. Tapi mereka tidak mengingkari kalau saat ini mereka memang sedang pacaran. Bahkan ada isu mengatakan kalau saat ini mereka telah tinggal bersama di apartemen Aris Sihasale. Hubungan asmara Nia dan Ale ini memang cukup menyita perhatian publik. Terdengar bisik-bisik di kalangan terbatas bahwa sebenarnya cinta di antara mereka tidak pernah padam, meskipun ketika itu Nia telah menikah dan Ale juga kerap berganti-ganti pacar. Dan masih menurut bisik-bisik itu lagi,
kedekatan Nia dan Alex sudah terjalin saat suami Nia, Alex Siahaan, masih hidup. Jika memang benar begitu, betapa ironisnya semua ini.